Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para teman-teman sekalian yang kami muliakan, yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya puasa itu apa? Makna puasa itu apa? Dan para ulama telah menjelaskannya. Di antara Imam Ibnul Qayyim dan Imam Ibnu Qudamah menyebutkan puasa itu memiliki rahasia, memiliki keutamaan spesial dibandingkan ibadah yang lainnya. Sampai kata beliau, wa'lam anna fis shaumi khosisatan laisat li ghairihi. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya puasa ini memiliki amalan spesial, akan bahkan ibadah spesial dibandingkan ibadah yang lainnya. Ini ada dua. Yang pertama, ibadah puasa, entah itu Ramadan maupun puasa Senin Kamis, puasa Arafah dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, memiliki keutamaan. Yang pertama adalah sirrun wa amalun batin. Rupanya puasa ini adalah amalan rahasia, privasi masing-masing, dan tidak mungkin seseorang itu akan konyol untuk merusak ibadahnya dengan menampakkan ria di sosial media zaman sekarang. Tentunya akan konyol sekali. Dan kedua, rahasia dari puasa itu sendiri adalah qahrun li aduwillah. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, ini adalah sebuah paksaan untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang malas ibadah itu karena dikekang oleh syaitan, jiwa buruknya, atau teman-teman mungkin yang menjeratnya. Namun kata para ulama, dengan seorang rutin puasa, maka dia akan bisa mengendalikan dirinya secara totalitas. Kalau kita merasakan diri kita sangat malas di dalam sholat, zakat, haji, puasa, dan berbuat baik, maka di antara trik-trik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak puasa itu sendiri. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan ada tingkatan puasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar, menahan perut, menahan kemaluan yang dari hal-hal yang boleh, hukum asalnya boleh. Namun di sana ada hakikat puasa itu sendiri dan tingkatannya. Yang pertama, shaumul umum. Puasa umum, puasanya orang awam. Apa itu puasa umum? Yakni menahan perut, menahan kemaluan untuk menunaikan hajat-hajat keinginannya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus, puasa spesial. Puasa spesial ini bukan hanya menahan dahaga saja, bukan hanya menahan perut dari lapar, kemudian tidak bisa kontak dengan pasangan yang halalnya, namun lebih detail dibandingkan itu. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yakni menahan lisan, menahan tangannya, menahan kaki, dan menahan seluruh anggota tubuhnya, pendengaran, penglihatan. Ketika masuknya bulan Ramadan, maka betul-betul dia menjaga, memanage hatinya semata-mata untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tingkatan yang paling tinggi dibandingkan tingkatan-tingkatan sebelumnya adalah puasanya orang spesial di antara orang spesial. Dan inilah tingkatan yang paling tinggi karena Ramadan ataupun puasa-puasa lainnya mengajarkan kepada kita, hakikat puasa itu adalah menahan diri. Bukan ketika puasa saja, namun di luar puasa menahan diri. Hati ini ditahan, dimanage agar tidak terlalu condong kepada keinginan-keinginan yang rendah, dunia-dunia yang sampai adanya pertikaian, pertumpahan darah dan lainnya. Dan pikiran ini, mindset pikiran ini tidak semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru semakin dekat kepada Allah. Bahkan lebih parah lagi, kata Imam Ibnu Qudamah, fungsi dari puasa itu sendiri, tingkatan puasa yang tertinggi yang disebutkan Ibnu Qudamah adalah puasanya hati dari hal-hal segala sesuatu yang akan menyibukkan hati ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia makan, minum, pergi kerja, ketemu dengan saudaranya semata-mata mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk pribadi kami. Barakallahu fikum.